Shalom, apa kabar sahabat-sahabat pelajar yang ada di College Vocational Kudat, begitu juga dengan rekan-rekan sekerja, saudara-saudaraku yang ada di luar sana, juga yang berada di luar negara yang selalu mengikuti um, YouTube saya di channel MET 2819. Terima kasih untuk sokongan Anda dan kita kembali dengan firman Tuhan di subuh pagi untuk kita uh, memulakan hari kita dengan mendahulukan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kasih-Mu yang luar biasa. Kami bangun di pagi hari yang baru dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan sediakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, untuk pelajaran pada kali ini atau ayat yang akan saya kongsikan pada pagi ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini adalah ayat yang meringkaskan tentang hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, latar belakang daripada ayat ini sebenarnya ada seorang Farisi yang mewakili serombongan Farisi yang mencobai Yesus untuk melihat sama ada Yesus dapat menguasai tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu mereka bertanya soalan, hukum apakah yang terutama, kata mereka. Dan wakil ini pun bertanyakan soalan ini kepada Yesus. Nah, Yesus menjawab dengan tuntas di dalam ayat Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39. Yesus bercakap tentang kasih. Dan kasih dikategorikannya kepada dua bahagian, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Malah untuk mengasihi Allah dan Tuhan, dia katakan kasih itu harus dilakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Artinya dengan sungguh-sungguh dan dengan sempurna. Kasih yang sempurna. Dan yang kedua dari itu ialah mengasihi sesama manusia seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai adalah seperti berikut. Ada 10 hukum semuanya yang tertulis di 2 buah loh batu. Dan 4 yang pertama ialah jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung dan jangan sembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah 4 hukum yang pertama. Nah, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dalam arti kata sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka 4 hukum yang pertama ini harus secara nyata kita perlihatkan di dalam karakter kita sebagai orang-orang yang menjadi umat percaya. Kemudian, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 yang berikutnya adalah hukum bagaimana kita boleh mengasihi sesama manusia. Dan apakah itu? Yang kelima, hormatilah
ayah dan ibu. Yang keenam, jangan membunuh. Dan yang ketujuh, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Dan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini. Sekiranya 6 yang terakhir ini dapat dijadikan sebagai karakter di setiap pribadi umat Tuhan di dunia ini, maka cara kita mengasihi sesama manusia sudah menjadi sempurna. Nah, itulah sebabnya apabila Yesus menjawab kepada orang Farisi yang bertanya itu, maka dia kata hukumnya adalah tentang kasih, dibagikan kepada 2 bahagian. 4 hukum yang pertama dari hukum yang diberikan kepada Musa adalah gambaran bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan 6 yang terakhir adalah bagaimana untuk kita mengasihi sesama manusia. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita ambil ketetapan untuk menerapkan ke-10 daripada intipati hukum Taurat ini di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi sempurna di dalam kasih kepada Tuhan terutamanya, dan juga kepada sesama manusia. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada ayat yang diringkaskan ini, yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sudah tuntas renungan pagi kita untuk kali ini. Semoga ini menjadi bekalan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita akan menjadi lebih baik daripada hari semalam, dan akan menjadi lebih baik lagi pada titik ke depan ini. Kiranya firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi akan berguna di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ringkasan hukum Taurat dan kitab para nabi yang Engkau telah berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mempraktikkan segala intipati dari ringkasan hukum kasih yang Engkau berikan ini, supaya kami akan menikmati kehidupan yang lebih sempurna, lebih dekat kepada Tuhan. Dan sekiranya ini dapat diterapkan kepada semua umat manusia, maka dunia ini akan menjadi aman damai dan menjadi suatu dunia yang lebih berserah kepada Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk jawaban-Mu yang pasti kepada doa kami ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga kita bertemu lagi. Untuk Anda yang merasa diberkati, tolong like, komen, dan share kepada orang lain, agar pemberitaan firman Tuhan ini akan kita dapat sampaikan kepada orang lain juga. Shalom, kita berjumpa lagi.